Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Afkarina Aprilia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah konsep dasar IPSMI, dosen pengampu Ustadzah Nur Fatimah MPD. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya muliakan selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan tak lupa pula dosen pengampu tercinta kita, yaitu Ibu Dosen Nur Fatimah MPD, dan sekaligus teman-teman yang saya cinta sayangi. Untuk semester kali ini, kami diberi tugas untuk membuat peta konsep dan juga video pembelajaran. Seperti ini peta konsep yang saya buat. Saya di sini mengusung tema pembelajaran IPAS SD atau MI, di mana ada beberapa subbab, yaitu bab yang pertama ada definisi pembelajaran IPAS SD atau MI, yang kedua ada tujuan pembelajaran IPAS SD atau MI, dan yang terakhir ada capaian pembelajaran IPAS SD atau MI. Ayo simak penjelasan berikut ini. Baik, di sini saya akan langsung pada bab pertama, yaitu definisi pembelajaran IPAS SD atau MI. Ilmu pengetahuan alam dan sosial atau biasa disingkat dengan IPAS untuk tingkat SD sekolah dasar atau tingkat MI Madrasah Ibtidaiyah. Ini merupakan hasil dari penggabungan dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua dari ilmu pengetahuan sosial atau biasa disebut dengan IPS. Ini munculnya berkaitan dengan konteks pendidikan yang selalu berkembang seiring berjalannya zaman, yaitu pada kurikulum merdeka, khususnya di Indonesia. Kurikulum merdeka ini menyatukan dua mata kuliah antara IPA dan IPS menjadi IPAS agar memfleksibelkan pembelajaran yang ada di Indonesia itu sendiri, khususnya untuk tingkat SD atau MI. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran ini disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam berpikir, karena siswa SD atau MI itu masih berada dalam tahapan konkret, sehingga materi yang diajarkan bersifat sederhana dan mudah difahami. Pembelajaran ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, serta mengembangkan sikap ilmiah agar siswa itu sendiri mencapai tujuan yang harus dicapai pada fase-fase tersebut. Untuk fase pembelajaran akan dibahas pada capaian pembelajaran IPAS SD atau MI. Kemudian bab yang nomor 2 ada tujuan pembelajaran IPA, IPAS SD atau MI. Ada beberapa tujuan IPAS SD atau MI yang saya ketahui. Yang pertama ada mengembangkan pengetahuan dasar tentang makhluk hidup dan benda mati serta interaksinya. Contohnya adalah ekosistem tumbuhan atau kehidupan manusia dengan tumbuhan. Yang kedua ada mendorong siswa untuk berinovasi dan belajar secara mandiri. Yang ketiga ada menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu terhadap fenomena alam dan sosial. Fenomena alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau terjadinya banjir, longsor, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada membekali siswa dengan keterampilan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Di sini siswa dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengatasi suatu masalah atau peristiwa yang terjadi. Kemudian masuk pada bab yang ketiga, yaitu capaian pembelajaran IPAS SD atau MI. Di sini capaian pembelajaran tentunya sesuai dengan fase-fase pendidikan siswa SD atau MI. Dalam tingkatan SD atau MI, fase dibagi menjadi 3, yaitu fase A, B, C. Untuk fase A, pembelajaran ini sama antara kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B sama antara kelas 3 dan 4. Dan yang terakhir fase C, yaitu pembelajaran yang sama dengan materi kelas 5 dan kelas 6. Yang pertama yaitu fase A.
fase di mana kelas 1 dan kelas 2. Fokus pada pengamatan dan bertanya serta menceritakan pengalaman. Untuk kelas 1 dan kelas 2 tidak banyak yang harus dipelajari atau dipahami karena mereka masih tahap bermain atau masih lebih ke kanak-kanakan. Kemudian pada fase B atau kelas 3 atau kelas 4 SD atau MI, peserta didik belajar untuk mengidentifikasi fenomena, membuat prediksi dan menyelesaikan masalah melalui eksperimen. Di sini saya akan memberikan contoh nyata tentang siklus makhluk hidup, atau kita bisa mengamati lewat siklus makhluk hidup tumbuhan. Di mana siswa itu dituntut untuk melakukan percobaan atau eksperimen tentang bagaimana makhluk hidup itu berkembang, yang dimana siswa diminta untuk menanam biji dalam suatu kapas dan dicatat setiap harinya dalam setiap siklus atau setiap hari. Yang hari pertama tumbuh akar, hari kedua tumbuh batang, yang ketiga dan hari ketiga tumbuh daun, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fase C, yaitu untuk kelas 5 atau kelas 6 SD. Ada dua capaian pembelajaran, yaitu memahami sistem organ tubuh dan ekosistem serta fenomena alam. Kemudian ada mendorong pemahaman tentang energi dan mitigasi perubahan iklim. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari fase C atau kelas 5 dan kelas 6. Untuk fase C sendiri saya akan memberikan contoh tentang fenomena alam, yaitu fenomena tentang terjadinya gelombang bunyi atau gelombang cahaya. Bagaimana cahaya itu bisa merambat lurus menembus benda bening seperti kaca atau air. Itu bisa dipraktikkan atau dieksperimenkan di dalam kelas. Yang kedua, kita bisa melakukan gelombang bunyi. Kita melakukan di suatu ruangan, gimana bunyi itu bisa dapat merambat lurus. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran IPAS SD atau MI yaitu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan pembelajaran inquiry pada siswa yang sesuai dengan profil Pancasila, dan juga untuk membentuk dan menguatkan karakter siswa dalam berpikir kritis untuk menghadapi setiap masalah atau suatu kejadian dalam suatu lingkungan masyarakat yang sesuai dengan hukum atau adat istiadat yang terjadi di Indonesia, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Saya rasa cukup untuk penjelasan video pembelajaran kali ini. Semoga video ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ustadzah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat nugasnya. Audio Jungle.